Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Pagi. Pemirsa, Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman menyebut 11 debt kolektor pengadang kendaraan Babinsa tak menghargai institusi TNI. Pangdam Jaya juga telah berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya untuk menindak segala bentuk premanisme. TNI tidak akan toleransi segala bentuk premanisme, termasuk perebutan paksa kendaraan oleh debt kolektor kepada Serda Nur Hadi, anggota Babinsa Semper di depan Tol Koja Barat, Jakarta Utara pada Kamis lalu yang viral di media sosial. Usai pemeriksaan, tidak terbukti ada keterlibatan Serda Nur Hadi dalam masalah tersebut. Serda Nur Hadi hanya membantu pemilik kendaraan yang akan ke rumah sakit. Kami dari Kodam Jaya langsung bertindak untuk pertama mengamankan Serda Nur Hadi. Kemudian kita proses Serda Nur Hadi. Jangan sampai ada indikasi Serda Nur Hadi justru ada kaitannya dengan pemilik mobil yang jelas-jelas tidak melunasi. Nah, setelah kita cek rupanya tidak ada kaitannya sama sekali. Karena betul-betul Serda Nur Hadi hanya ingin membantu. Sangat disayangkan para debt kolektor tidak menghormati, tidak menghargai. Ada petugas di situ, anggota TNI. Meskipun perwakilan pelaku telah meminta maaf, namun proses hukum tetap berjalan di Polres Jakarta Utara. Di sini muatan Polres dalam hal ini Serse, Polres Metro Jakarta Utara ini akan menyampaikan bagaimana konstruksi perkara yang sebenarnya yang terjadi, di mana sudah ada 11 orang yang kita amankan, ya, 11 orang dengan perannya masing-masing yang sekarang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan ke 11 orang ini. Sebelumnya, sebuah video amatir menunjukkan sekelompok orang diduga debt kolektor mengadang sebuah mobil di gerbang tol Koja Barat, Jakarta Utara yang dikemudikan Serda Nur Hadi, Babinsa Kelurahan Semper Timur yang akan mengantar pemilik mobil ke rumah sakit. Debt kolektor mencoba untuk menguasai mobil yang dikendarai Nur Hadi karena pemilik mobil menunggak pembayaran kredit selama 7 bulan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menunda sidang pembacaan tuntutan pada kasus kerumunan Rizik Syihab. Penundaan tersebut karena pihak terdakwa dan kuasa hukum meminta hakim untuk menghadirkan kembali saksi ahli yang meringankan. Permohonan tersebut disetujui oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Suparman Nyompa. Dengan demikian, pembacaan tuntutan akan digelar 18 Mei mendatang. Rizik dan kuasa hukum menyatakan akan kembali menghadirkan saksi meringankan pada 17 Mei 2021. Dalam sidang lanjutan kasus kerumunan Rizik Syihab hari kemarin, pihak terdakwa menghadirkan 2 saksi ahli, yaitu pakar hukum tata negara Refli Harun dan ahli hukum kesehatan M. Nasir. Kurang 10 menit ya, kita sholat setengah jam lah gitu ya, biar cepat selesai hari ini. Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Selain Bupati Nganjuk, KPK dan Bareskrim Polri juga menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka. Operasi tangkap tangan kolaborasi KPK dan Bareskrim Polri merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang menduga ada praktik jual beli jabatan di pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Maret 2021. Hasil penyelidikan bersama membuahkan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat pada Minggu malam kemarin. Novi Rahman Hidayat diduga terlibat dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dugaan penerimaan sejumlah uang itu dikumpulkan atas arahan dari Bupati Nganjuk. Tim gabungan juga menemukan fakta ada beberapa dugaan para camat juga telah menyerahkan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudannya. Dan selanjutnya juga tim gabungan KPK dan Bareskrim Mabes Polri mengamankan Bupati Nganjuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Dalam operasi tangkap tangan itu, petugas menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, uang sebesar Rp647.900.000, 8 ponsel, dan 1 buku tabungan. Dalam modus operandinya, para camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan Bupati terkait mutasi dan promosi jabatan mereka, dalam hal ini para camat, dan pengisian jabatan di tingkat kecamatan di jajaran Kabupaten Nganjuk. Dan selanjutnya, ajudan Bupati Nganjuk menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Nganjuk. Dalam kasus ini, KPK dan Bareskrim Polri menetapkan 7 orang tersangka, yaitu Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Camat Pace Dupriyono, Camat Tanjung Anom PLT Camat Sukomoro Edi Sriyato, Camat Berbek Haryanto, Camat Loceret Bambang Subagio, mantan Camat Sukomor Tri Basuki Widodo, dan ajudan Bupati Nganjuk M. Iza Muhtadin. Kasus ini kemudian akan ditangani oleh Ditipikor Bareskrim Polri dengan supervisi dari KPK. Dari Jakarta dan Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Polri meminta masyarakat Papua untuk tidak perlu khawatir berlebihan dengan pelabelan teroris kelompok kriminal bersenjata atau KKB oleh pemerintah. Label teroris ini bukan ditujukan untuk masyarakat Papua, tapi untuk kelompok pembuat teror. Dalam Simposium Nasional di Jakarta, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Paulus Waterpauw, meminta masyarakat khususnya Papua agar tidak khawatir berlebihan dengan pelabelan teroris kelompok kriminal bersenjata atau KKB oleh pemerintah. Paulus menambahkan aksi teror KKB di tanah Papua sudah mengerikan dan tidak bisa dibiarkan karena saat ini pembangunan justru tengah berlangsung. Kejahatan yang dilakukan KKB tidak hanya tertuju kepada aparat tetapi menyasar warga sipil, tenaga kesehatan hingga pendidik. Sebelumnya, pemerintah menetapkan kelompok bersenjata di Papua sebagai teroris pada 29 April lalu. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan aksi kekerasan oleh kelompok teror telah memenuhi unsur tindak pidana terorisme dengan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Masyarakat jangan terlalu khawatir karena ini kan terhadap kelompok-kelompok memang yang selama ini membuat brutalitas di tengah masyarakat, tidak hanya kepada aparat ya, tapi kepada masyarakat sipil itu yang disayangkan gitu. Karena kita mau membangun daerah, kita mau membangun negara, itu membutuhkan semua keterlibatan, semua pihak kan, guru, tenaga kesehatan, pelaku ekonomi dan lain sebagainya, kan mereka harus bekerja dengan baik dan tenang. Nah, kalau sekarang diganggu terus dengan cara-cara teror seperti ini kan, nggak bisa dibiarkan dong. Negara ini kan punya aturan itu semua gitu. Dukungan terhadap Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nindya Novian Bakri terus mengalir. Kali ini dukungan datang dari Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia atau AEKI yang berharap putra pengusaha Abu Rizal Bakri ini menduduki kursi Ketua Umum Kadin Indonesia. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mendapat dukungan dari Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia untuk memimpin Kadin Indonesia periode 2021-2026. AEKI yakin sosok Anindya Bakri mampu membawa Kadin Indonesia lebih baik lagi. Selain itu, kesamaan visi dan misi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia yang digagas Anindya juga sejalan dengan visi dan misi AEKI. Saya lihat Pak Anin adalah figur yang punya pengetahuan, punya dedikasi kepada Kadin, ada 15 tahun pengalaman, kemudian jaringannya juga cukup. Setinggi-tingginya kepada Pak Irfan dan teman-teman dari AEKI, karena bagaimanapun juga ini memberikan semangat dan juga momentum dalam upaya kami menjadi Ketua Umum Kadin 2021-2026. Usai mendapat dukungan dari AEKI, Anindya Bakri menggalang dukungan ke Kadin Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam acara pelantikan sekaligus silaturahmi pengurus Kadin Yogyakarta, Anindya meminta Kadin DIY fokus pemulihan ekonomi daerah dengan membangkitkan lagi sektor UMKM. Kadin ini memfokuskan, memprioritaskan pada pengembangan ataupun pertumbuhan ataupun mengangkat kembali para UKM. Kemudian pelatihan-pelatihan digital, diajari lagi mereka bagaimana menjual, bagaimana mereka bangkit.
Kadin Indonesia diharapkan bisa mendorong dunia usaha untuk melakukan penyerapan tenaga kerja sebanyak-banyaknya pada masa adaptasi kebiasaan baru ini. Peran ini bisa membantu pemerintah dalam menjalankan agenda pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Karena kasihan aksi pemudik yang berusaha lolos dari penyekatan didukung warga. Selengkapnya sesaat lagi.